Annyeong viewers, welcome back with movie review. Langsung aja kita bahas episode keempatnya ya. Di awal episode ini menceritakan tentang kecelakaan Imsol di masa lalu. Imsol yang berada di kamar rumah sakit berteriak-teriak, "Kenapa kau menyelamatkanku dan membuat hidupku seperti ini? Seharusnya kau biarkan aku mati." Sun Jae yang duduk di ruang tunggu mendengarnya dengan sedih. Kembali ke masa saat Sun Jae menghampiri Imsol yang kehujanan setelah menonton konser. Sun Jae mengatakan dalam hati bahwa penampilan Imsol masih tetap sama, dan Imsol tidak mengingat kejadian di masa lalunya, termasuk tidak mengingat sosok Sun Jae dalam kehidupan masa lalunya. Nah, bener nih dugaan Mimin kemarin. Imsol dan Sun Jae punya banyak kenangan indah bersama, tapi sejak kecelakaan itu Imsol hilang ingatan dan mengenal Sun Jae hanya sebagai idolanya saja. Duh, kasihan banget sih Sun Jae ya guys. Kembali ke masa sekarang, Imsol terbangun di rumah sakit setelah ditemukan orang pingsan di sungai. Menyadari ia berada di rumah sakit Universitas Hanguk, Imsol langsung teringat Sun Jae. Imsol bergegas keluar dan melihat ayah Sun Jae menangis meratapi kematian anaknya. In Hyuk yang sedang berbicara dengan polisi melihat Imsol pergi dengan kursi rodanya. Kemudian Imsol didatangi oleh dua orang polisi yang tadi berbicara dengan In Hyuk. Polisi menunjukkan foto Imsol bersama Sun Jae yang ditemukan di kediaman Sun Jae. Ternyata polisi mendapatkan info tentang wanita yang ada di foto tersebut dari In Hyuk. Seketika Imsol terkejut karena ternyata masa depan telah berubah dengan kehadirannya. Segera Imsol pergi kembali ke sungai untuk kembali ke masa lalu karena merasa bisa menyelamatkan Sun Jae. Namun saat di sungai, jam itu tidak bereaksi sama sekali guys. Jam menunjukkan pukul 12 malam dan seketika itu juga jam tangan Imsol menyala menunjukkan jam yang berbeda. Lalu Imsol memencet jamnya dan ia kembali ke masa lalu guys. Ia terbangun di saat dilakukan ritual untuk dirinya karena hilang ingatan. Namun saat itu ingatan Imsol telah kembali 100%. Imsol menemui Sun Jae yang sedang berjalan menuju rumahnya. Seketika Imsol teringat bahwa di pertemuan sebelumnya Sun Jae hendak mengajaknya bicara, tapi Imsol menolak dan mengatakan ia sudah punya pacar, lalu mengatai Sun Jae mesum, kemudian memukuli Sun Jae dengan tasnya. Itulah sebabnya Sun Jae hanya diam dan menghindari Imsol lalu masuk ke rumahnya. Sedangkan Imsol merasa malu dan menyesal atas perbuatannya itu. Di kamar, Imsol melihat ponselnya dan terkejut melihat tanggal saat itu adalah tanggal 29 Juli, yang artinya sudah 10 hari sejak ia kembali ke masa depan. Dan ternyata angka pada jam tangan itu bukan menunjukkan waktu guys, melainkan kesempatan time travelnya. Ia memiliki 2 kesempatan lagi. Terakhir ia tinggal di masa lalu adalah sekitar 2 bulan, dan Imsol penasaran kali ini berapa lama lagi ia bisa tinggal. Di sekolah, Imsol kembali mengejar Sun Jae dan mencoba menjelaskan semua perbuatannya selama ini. Tapi Sun Jae seolah-olah sudah muak dan pergi meninggalkan Imsol. Saat mengejarnya kembali, Imsol terjatuh. Sun Jae melihatnya dan hendak menolong, tapi Taesung sudah terlebih dahulu menghampiri Imsol. Bahkan Taesung yang saat itu sudah menjadi kekasih Imsol, menyebut Imsol dengan panggilan kekasihku dan menuntun Imsol berjalan sambil memeluknya. Ayah Sun Jae datang ke rumah Imsol hendak mengembalikan pancinya. Saat itulah ia tahu bahwa Imsol anak dari pemilik toko persewaan video tersebut. Di sekolah, Hyunggu yang sedang menghina dan meledek Sun Jae harus menerima sundulan kepala Imsol sampai mimisan. Wah, sungguh amat barbar sekali nih mbaknya. Imsol mati-matian membela Sun Jae dan memperingatkan Hyunggu untuk tidak mengganggu Sun Jae lagi. Di tempat lain di sekolah, Imsol dirundung oleh 3 orang gadis yang salah satunya menyukai Taesung. Saat berkelahi datang seorang pria untuk melerai mereka. Imsol teringat pernah melihat pria itu. Ternyata ia adalah Pak Kim, manajer band Sun Jae di masa depan. Pak Kim menghampiri Sun Jae dan In Hyuk dan memberikan kartu namanya di halte bus. Imsol mendatangi rumah Sun Jae ingin melihat kartu nama itu. Sepertinya Imsol ingin menemui Pak Kim. Namun Sun Jae tidak ada di rumah. Dan ayah Sun Jae menolak Imsol masuk untuk memberikan barang ke kamar Sun Jae. Namun ayah Imsol mendadak sakit perut dan tidak menutup rapat pagar dan pintu rumahnya. Imsol segera masuk secara diam-diam dan saat mengendap-endap, ayah Sun Jae keluar dari kamar mandi. Agar tidak ketahuan, Imsol segera meneriakkan kejadian-kejadian di masa depan. Sontak waktu berhenti dan Imsol segera lari kabur ke kamar Sun Jae. Bener-bener si Imsol ini gak pernah kehabisan akal deh. Sampai di kamar Sun Jae, Imsol mengambil kartu nama itu di saku seragam Sun Jae dan ternyata dirobek guys. Salah Mimin.
Ayah Sunjae tiba-tiba memasuki kamar Sunjae dan Im Sol pun kembali meneriakkan kejadian di masa depan sambil bersembunyi di kolong tempat tidur Sunjae. Syukurlah ayah Sunjae tidak melihatnya dan tidak menyadari ada barang milik Im Sol di atas meja. Sunjae pulang ke rumah dan mandi. Ia masuk kamar dan melihat Im Sol terbaring di lantai. Sunjae mengira itu hanya halusinasinya saja, namun ternyata ia bisa memegang sepatu Im Sol. Sunjae terkejut dan mencoba membangunkan Im Sol, tapi Im Sol tidak bangun-bangun guys. Lalu Sunjae hanya memandanginya sambil tersenyum. Sunjae berusaha menangkap para nyamuk yang mencoba menggigit Im Sol yang tertidur lelap. Cuit banget nih upah. Karena aksinya itu, akhirnya Im Sol terbangun dan melihat Sunjae berada di hadapannya. Kemudian mereka berdebat dan Im Sol berusaha menjelaskan semuanya kepada Sunjae. Tapi Sunjae tidak percaya dan tetap marah. Sunjae sakit hati atas kejadian di kolam renang saat Im Sol memberinya harapan, namun esoknya menerima ajakan kencan Taesung. Im Sol hanya bisa minta maaf dan meminta Sunjae untuk membaca buku-buku motivasi yang ia bawakan, serta mengatakan kata-kata bijak Sunjae saat siaran di radio waktu itu. Sunjae baru menyadari bahwa Im Sol benar-benar tidak mengingat kejadian di kolam renang. Kemudian Sunjae membungkus Im Sol dengan selimut dan membopongnya keluar agar tidak ketahuan ayahnya. Di luar rumah, kemarahan Sunjae semakin menjadi. Ia membentak-bentak dan meminta Im Sol berhenti mendekatinya dan tidak mengganggunya lagi. Im Sol hanya bisa menangis semalaman di kamarnya. Im Sol menemui Taesung di sebuah restoran. Taesung mengatakan bahwa ia bingung dengan sikap Im Sol yang sebentar cuek, sebentar menyukainya. Dan malam itu Im Sol menjadi Im Sol yang tidak menyukai Taesung dan hendak putus darinya. Taesung mengatakan bahwa Im Sol sendiri yang ingin menemuinya di hari ultahnya. Im Sol lalu teringat kejadian itu dan video kejutan ultah dari Im Sol terlanjur diputar. Kemudian Taesung memberitahu Im Sol bahwa In Hyuk dan Sunjae sedang melakukan audisi. Maka Im Sol segera pergi menemuinya. Tapi ternyata hanya In Hyuk yang melakukan audisi, sedangkan Sunjae membantu ayahnya di kedainya. Saat mengobrol, tiba-tiba Im Sol terjatuh dari tangga. In Hyuk lalu menelpon Sunjae bahwa Im Sol datang mencarinya dan tidak sengaja terjatuh lalu pergi karena malu. Sunjae seakan tidak peduli dan mengatakan kepada In Hyuk untuk jangan mengatakan tentang Im Sol lagi kepadanya. Namun hati kecilnya terus bergejolak dan akhirnya ia pergi mencari Im Sol. Im Sol naik bus namun ketiduran sampai-sampai ia menjadi penumpang terakhir di dalam bus. Akhirnya ia turun di pemberhentian terakhir di Waduk Juyang yang sepi dan gelap. Ia duduk di halte dan bertemu dengan seorang pria mabuk yang mengganggunya. Im Sol lari ketakutan namun dikejar oleh pria itu. Sampai di atas jembatan, Im Sol mengancam akan menelpon polisi. Kemudian si pria itu mencoba merebut HP Im Sol sampai akhirnya Im Sol jatuh ke sungai di bawah jembatan. Sunjae yang baru datang segera menyelamatkannya. Saat di air, Im Sol teringat akan masa lalunya dan akhirnya ia sadar bahwa yang menyelamatkan dulu adalah Sunjae. Im Sol akhirnya menyadari bahwa bagian yang hilang dari ingatannya adalah Sunjae itu sendiri guys. Im Sol menangis dan langsung memeluk Sunjae dengan erat. Berganti waktu saat Sunjae dan bandnya siaran langsung di radio. Tiba gilirannya untuk menelpon penggemar yang beruntung. Ternyata Sunjae sengaja memencet nomor telepon Im Sol dan saat itulah ia mengetahui bahwa Im Sol hilang ingatan dan tidak mengenalinya. Gimana guys? Sudah mulai terbaca ya jalan ceritanya? Ikuti terus episode berikutnya ya, yang pastinya semakin seru. See you in the next video ya. Bye-bye. Kumau viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong!